Sebelum kita mulai video ini, subscribe dulu channel ini agar saya lebih semangat lagi bahas brand lokal ini. Dan sebelum kita mulai video ini, kita bumper dulu. Balik lagi, bahas-bahasan lagi. Tunggu dulu, kayaknya kurang enak ya liatnya. Kita bersihin lemnya dulu deh. Saya mau ngasih tips buat kalian gimana cara ngilangin lem berlebih di sepatu kalian. Yang pertama, kalian butuh aseton, dan yang kedua, pakai cotton bud terbaik. Nah, itu sedikit tips buat kalian gimana caranya ngilangin lem berlebih ya. Karena ngeganggu banget sih kalau lama-kelamaan dipakai tuh jadinya warnanya lebih ke coklat gitu ya, atau kuning, atau entah kayak getah gitu. Jadi ya menurut saya ganggu sih. Jadi kalau misalnya kalian ada sepatu yang lemnya berlebih kayak gitu, pakai aja aseton, tapi nggak semuanya di asetonin ya. Kalau misalnya di kanvasnya ya jangan kalau bisa hati-hati deh, takutnya kelupas juga sama midsole-nya sama foxingannya gitu. Jadi di bagian foxingannya aja yang diilangin si lemnya tersebut. Itu rekomendasi buat saya. Cuman modal 8.000 doang beli aseton di mana, mungkin ada mungkinnya di toko-toko terdekat, mungkin tanyain aja gitu deh. Nah, saya Vanel Diki. Di video kali ini saya bakal bahas Getske GE199. Udah 5 bulan lebih mungkin ya dari pemakaian, dan ternyata menakjubkan. Nah, ini menakjubkan. Ya, nggak kayak yang sebelumnya saya bahas itu Gearfort. Yang Getske ini masih layak banget untuk dipakai karena nggak banyak yang ngebuka si lem-lemannya. Nggak usah lama lagi, langsung aja kita ke sepatunya. Nah, ini dia sepatunya. GE199. 199 tuh sebenarnya harganya ya. Jadi harganya ya 200 ribuan. Ada juga yang bilang kalau ini tuh Getske Koi. Kenapa Getske Koi? Karena di belakangnya ada lambang koinya. Jujur ini keren banget sih. Udah hampir 5 bulan ya, tapi si lambang koinya ini nggak terkikis ternyata, Bung. Bohong dong, kayak main bola aja, Bung. Saya ambil sebelah kanannya aja, ntar sebelah kirinya saya kasih tahu kekurangannya apa aja. Nah, di sini untuk bagian sebelah kanannya tuh dari bahan uppernya jujur masih bagus, nggak terlalu pudar, tapi walaupun ya asalnya kan hitam banget, cuman ini nggak terlalu pudarnya nggak terlalu kelihatan sih. Yang ngeganggunya masalahnya yang waktu pertama itu sebelum dipakai aseton itu kelihatan banget kuning-kuningnya kayak sepatu murah gitu jadinya. Kalau gini kan udah much better than before gitu. So Inggris. Lebih baik dari sebelumnya gitu. Di bagian patchnya nggak ada yang rubah. Untuk jahitannya nggak tahu ini, oh ya ini ngelupas sih, ini ngelupas kayak kayak kekait gitu. Tapi dikit doang, nggak jadi masalah, nggak ngebuka semuanya. Terus di bagian ini karetnya masih keras seperti biasa, dan ya nggak ada yang rubah, nggak melar juga. Masih layak untuk dipakai. Tapi jujur ya, untuk kalian yang nonton ini kan nggak bisa mencium bau ya. Karena saya ini mencium bau. Saya kayaknya ngasal banget sih nyuci sepatunya, jadi kurang karena hujan dan mataharinya kurang. Ya jadi tidak dijemur dengan sempurna, jadi baunya keluar gitu. Untuk bagian uppernya udah, di bagian liningnya ini nggak ada masalah. Di insole-nya cuman ini doang nih sebenarnya. Untuk bagian insole-nya sih ya paling ini doang hilang. Yang lainnya nggak ada yang rubah, dan jujur kalau misalnya di brand lokal untuk insole yang seperti ini masih cukup baik untuk saya.
karena ya mungkin sebenarnya bisa di-upgrade lagi lebih bagus lagi, mungkin bisa pakai memory foam atau apapun itu. Kita tunggu aja, support brand lokal biar lebih maju lagi dan lebih upgrade lagi, nggak itu aja ya guys gitu. Untuk upper bagian kirinya ini masih aman-aman juga, sama nih di jahitan sininya ada yang ngelupas sedikit cuman nggak kebuka ngaruh ke ininya, ke patchnya. Terus kita move ke bagian foxingnya atau midsole-nya nih. Di bagian midsole-nya ini yang sebelah kanan dulu. Yang di sebelah kanan tuh ini, di sini nih. Di bagian dalam sini udah ngebuka, cuman nggak parah, nggak besar gitu. Nah, awal mulanya ini tuh ngebukanya pasti bagian sini nih. Soalnya yang sebelah kiri pun sama. Yang sebelah kiri nih agak ngebuka, cuman masih dikit ya, masih kecil maksudnya, bukan dikit. Dan di bagian sini juga gitu. Nah, terus untuk sepatu bagian kiri ini yang saya bilang sebelumnya, saya nggak ngilangin ini ya, lem berlebih di bagian kainnya karena takut ngebuka si foxingannya ini. Sebenarnya di sini masih ada sisa kayak nggak enak dilihat gitu, cuman saya liatin detailnya itu kayak takut banget kalau misalnya itu dipakein aseton, kayaknya ngebuka semua sama midsole. Jadi ya udah kayak gini aja. Nah, untuk aseton itu kayaknya lebih bagus di bagian foxing aja ya, nggak usah tempel ke kainnya, takutnya ngebuka juga sama kainnya. Nah, di bagian belakang ini juga nih, di patch belakang ini juga saya bikin aseton karena sebelumnya itu ya sucks sih, kayak lem berlebihnya ngelihatnya kayak lebih murah kelihatannya gitu. Jadi sebenarnya punya value yang gede sih menurut saya untuk Getsuke yang koi ini, keren sih. Karena awalnya saya beli ini kayak keren gitu ya, saya beli. Terus lama-kelamaan 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian gitu saya baru lihat di Instagramnya Poison dan mirip banget saya sama kayak gini. Dan nggak tahu bedanya apaan, nggak ngerti. Yang Poison harganya 450, yang ini cuma 200.000 doang. Ya udah sih. Sekarang kita ke bagian outsole-nya. Jujur keren sih, ini masih tebal karena saya lebih sering pakai slip-on tiap hari tuh, kayak antara Getsuke ini atau Gearford yang kemarin atau satu lagi Airwalk, saya pakai ketiga itu ya ganti-ganti, tapi yang Getsuke ini masih tebal aja. Dan di bawahnya pun nggak ada yang ngebuka ya si ininya nih. Si bagian midsole-nya sama outsole-nya nggak ada yang ngebuka, masih rapi-rapi aja, cuman yang ngebuka itu di bagian sini doang ya, yang sering ketekuk gitu. Di bagian toe cap-nya juga nggak ada sih, ini nggak ada yang kebuka atau enggak, oh ini tapi dikit ya depan sini, nggak kayak kebuka lebar gitu, tapi kayak yang mungkin mau kebuka aja gitu setelah 5 bulan. Kayaknya ini dulu ya, lupa deh, pokoknya lihat aja, cek videonya di sini antara Gearford atau Getsuke duluan, saya lupa. Jujur kayak nggak siap banget ya bikin videonya, udah pokoknya antara dua itu berdekatan lah gitu guys. Nah, yang terakhir sebenarnya nggak kelihatan banget sih, nggak ngaruh gitu ya, karena nggak terlalu sadar. Di bagian lingkar kakinya ini nih, yang putih ini, bodetnya ini udah agak ngebuka dikit. Yang ini ngebuka satu, kalau dilipat gini kan kelipet ya, nggak bakal kelihatan. Tapi kalau dibuka gini udah sobek, udah sobek, cuman nggak berpengaruh guys. Nah, yang sebelah kirinya ini udah robek juga, cuman karena kelipet juga, ini robeknya ada 4 robek gitu ya. Cuman nggak masalah sih, karena nggak kelihatan kelipet gini, jadi nggak ada masalah juga gitu guys. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jujur saya rekomendasiin banget buat beli sepatu ini, kayak influencer banget ya, kayak gue ngerekomendasiin banget nih buat sepatu seperti ini. Rekomendasi banget karena ini awet sih menurut saya, dengan harga yang 200.000 kalian bisa dapat lebih. Kan ada juga banyak yang komen di saya kayak ya udah sih 100.000 bisa dapat apaan gitu ya, 100.000 nggak usah banyak kayak di Gearford yang sebelumnya. Ya emang 100.000 doang. Nah, kalau misalnya kalian save money lagi, nabung lagi buat beli sepatu ini, 100.000 lagi, 99.000 lagi, 100.000 lah buat ongkir juga mungkin, sama di Shopee bisa gratis ongkir. Nah gitu, terus kalian bisa beli sepatu ini dan lebih awet daripada Gearford. Nggak niat menjelek-jelekan, tapi emang kenyataannya kayak gitu ya. Nggak jelek juga sih Gearford, cuman bagus, tapi ya bagus kayak gitu. Nah gitu aja.
199.000. Saya nggak dibayar sama Getscape gitu guys. Oke. Mungkin segitu aja untuk video kali ini ya, diulang lagi. Gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share videonya jika berkenan, tonton video-video saya yang lain, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya. Haridang, 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 panas, panas, panas.